يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para peserta i'tikaf yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan dan berpuasa di dalamnya serta menegakkan beberapa ibadah-ibadah besar di dalamnya. Di antara saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak beri lagi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ada yang memang sejak awal tidak diberi kesempatan, dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru beberapa hari yang lalu mendahului kita juga. Kita sampai saat ini masih diberi kesempatan. Karena itu syukuri nikmat ini dan nantikanlah tambahan darinya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Di antara orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, bersama dengan Ramadan, tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan untuk beribadah, berpuasa. Di antara mereka berbaring di rumah sakit atau di rumah dengan sakit yang payah sehingga tidak bisa melaksanakan puasa yang merupakan ibadah yang kata Nabi la mitlalah, tak ada yang semisal dengannya. Kita diberi kesempatan sampai saat ada juga yang tidak diberi kesempatan karena memang tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah sejak awal sampai saat ini. Ada yang tidak diberi hidayah di akhir-akhirnya. Kita alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan. Karena itu syukurilah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Jangan pernah ragukan tambahan Allah. Tapi begitu tambahan tidak muncul, ragukanlah kesyukuran kita. Kesyukuran kita yang bermasalah. Al-ikhwah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan
yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Bulan yang kebaikan demi kebaikan yang terdapat di dalamnya sangat luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan kebaikan. Sudah berpuasa, tetapi Nabi mengatakan rubba sha'im, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Coba lihat, apakah kita termasuk di dalamnya? Ini yang harus kita terus muhasabah diri kita. Dan itu salah satu alamat kebaikan berpuasa, beramadhan, beribadah dalam bulan Ramadan. Meningkatnya kemampuan muhasabah hamba dalam melihat dirinya. Apalagi bagi mereka yang diberi taufik untuk beriktikaf, untuk berdiam di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungi diri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tafakkur, banyak renungan, banyak arah, jalur yang hati, pikiran, jiwa, raga, sanubari kita bisa kita arahkan kepada hal-hal. Pikiran kita bisa arahkan ke situ. Ini banyak sekali. Apalagi di saat beriktikaf. Di saat antum sholat terlalu luas kondisi dan pengembaraan hati. Di saat berdiri punya kondisi tertentu yang tidak dimiliki di saat rukuk. Di saat rukuk mempunyai kondisi dan kelebihan tertentu yang tidak dimiliki di saat lainnya. Demikian pula di saat sujud punya penghambaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Walaupun ketiga kondisi ini mempunyai ikatan, kemiripan satu dengan yang lain. Dari arah pikiran, kemana arah pikiran, jiwa kita, ini sangat luas. Di saat kita membaca Al-Quran, luar biasa luasnya pengembaraan, perjalanan, pikiran, jiwa, hati, batin kita. Bagi orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, apalagi ketika dia satukan sudah sholat, tadabbur lagi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini luar biasa, luas dan sangat luas. Saat-saat beriktikaf ini terbuka bagi kita. Ingat, kekuatan kita terletak pada pikiran kita. Kemana kita arahkan pikiran itu? Kemana kita arahkan pikiran kita? Apa yang kita pikirkan? Yang semakin kita pikirkan dan terus kita pikirkan, yang selanjutnya melahirkan kekuatan dalam akal kita, sampai akhirnya melahirkan at-tadakkur, kekuatan dalam mengingatkan kita, dan setelah itulah lahir kekuatan takwa. Tapi dasarnya adalah pikiran. Saat-saat seperti ini, saat berpikir, merenung, tafakkur, menelaah, mendalami, agar supaya tertanam di dalam hati kita, menjadi sesuatu yang terpahami dan terikat di dalam hati kita. Benamkan terus, sempurnakan, yang akhirnya akan menjadi kekuatan pengingat,
Dan setelah itu dia akan meningkat menjadi kekuatan takwa, dan hanya dengan takwa kita terlindungi. Bukankah ini yang menjadi maksud puasa, salat, bacaan Quran? Bukankah ini yang menjadi maksud dari Ramadan? Inilah yang menjadi maksud hidup di muka bumi, terkumpulnya nilai-nilai takwa. Dan itu jalurnya dari pikiran. Kalau antum sekedar berdiri sekolah, pikiran antum bagaimana saya supaya bisa berdiri, bagaimana supaya saya bisa rukuk, gimana saya supaya bisa selesai sujud. Setelah itu, begitu selesai, alhamdulillah selesai. Ini pikirannya sama dengan pelari maraton atau pengangkat besi. Berpikir bagaimana mengerahkan tenaga saya. Tapi kemana batinnya? Kemana hatinya? Sementara Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi tunjuk hati. Nabi tidak katakan at-taqwa hahuna. Tepat kalian jojo. Nabi tunjuk hatinya, at-taqwa hahuna. Supaya lahir itu, arahkan pikiran kita. Saya sebutkan 3 tadi. Kekuatan pikiran yang melahirkan sesuatu yang terpahami, terikat, terakal. Yang kalau ini sempurna, masuk ke dalam proses tadakkur, mengingatkan. Dan dari sinilah dia akan lanjut ke dalam proses at-taqun, takwa. Takwa baru bisa membentengi. Ittaqun nar, takutlah kalian terhadap neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Kalau orang dengan ilmunya itu dengan sepotong kurma bisa menyelamatkan dari api neraka. Ilmu itu bukan sekedar memberi, sebab semua orang bisa memberi. Nabi perintahkan ittaqin nar, bertakwa kalian terhadap neraka. Harus sampai ke dalam jenjang takwa, tindakan kita baru bisa menyelamatkan. Salat kita, rukuk kita, sujud kita jadikan sebagai kekuatan takwa. Dan ini berat. 3 jenjang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 10 wasiat yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 200-an lebih. Ketika Allah menyebutkan 10 wasiat, Allah menyebutkan 5 wasiat pertama dan Allah tutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, pahami. Kemudian Allah sebutkan 4 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadakkarun, teringat, tersadarkan. Selanjutnya Allah sebutkan 1 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Dari sinilah lahir ilmu bahwa takwa harus melewati ta'qilun, kemudian tadakkarun, baru selanjutnya tattaqun. Ta'qilun harus lewat jalur ta'qilun. Kalau tidak, mustahil, capek saja. Semangat. Setelah habis semangat, habis sudah. Habis Ramadan, habis semangat sudah. Habis mengaji, habis puasanya, habis segalanya. Bahkan yang pelajur kembali jadi pelajur. Habis semangat. Jadi harus kita kumpul. Mulai dari pikiran. Salat di mana melahirkan takwa? Ilmu itu.
bacaan-bacaannya. Tanamkan. Jadikan ta'qilun dari kata aql, sesuatu yang tersimpul, sesuatu yang terikat. Bacaan-bacaan sholat, fokus terhadap bacaannya. Yang imam tidak usah terlalu mengejar target harus selesai sekian juz. Apa artinya banyak sementara tidak termaknai, tidak terpahami, tidak teryakini, tidak tersapi. Kita membaca ayat-ayat yang mengharuskan lahirnya cinta, kita tidak mencintai. Yang mengharuskan harapan, kita tidak mengharap. Yang mengharuskan takut, kita tidak takut. Tersebut sudah 3. Itu arah jalur pikiran. Ada sesuatu yang kita baca, kita lakukan, kita pikirkan, pasti tidak akan lepas dari 3 ini. Ini jalur besar dari 3 perjalanan pikiran. Kemana arahnya? Cinta, harapan, dan takut. Dan kita sudah diajar mulai dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu jalur cinta. Ar-Rahmanir Rahim, jalur harapan. Maliki yaumiddin, itu takut. Baru setelah itu bisa tembus dengan keikhlasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Baru muncul penghayaan, pemurnian ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau ini terjawab, kita tinggal mendapatkan hadiah, fasilitas. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Allah akan jawab dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Dapat hidayah. Sesuai dengan jalur kekuatan cinta, harapan dan takutnya, keikhlasan dan kemurnian isti'anahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pegang, kumpul, itulah takwa. Fikirkan, telaah. Itu sifatnya orang yang bertakwa. Yatafakkarun, yatadakkarun, ulul albab. Sifatnya orang-orang kafir, la ya'qilun, tidak berakal. Kal an'am, seperti hewan ternak. Summun buhmun umum, tuli, isu, buta. Tertutup semua jalur-jalur ilmu. Kalau tidak tertutup, terdapat penyakit fi qulubihim marad. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itulah yang dimintai pertanggungjawaban jalur ilmu ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan sekali-sekali kalian mengikuti, bersikap di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Kalian tidak punya ilmu padanya. Kalian sholat tetapi tidak berilmu. Kalian tidak punya ilmu padanya. Apalagi kalau memang hal itu bukan di atas ilmu. Sholatnya sholat yang tidak pernah dituntunkan. Kenapa? Sebab pendengaran. Inna sam'a wal basar, dan pandangan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. 3 ini, 3 jalur ini. Jawab dari 3 jalur ini, lahir ta'qilun, orang berpikir. Pikiran yang akan diikat di dalam hati. Ta'qilun dari kata akal, sesuatu yang tersimpul, terikat. Ya harus diulang terus. Kita pahami ayat Al-Quran, suratul Fatihah, baca satu ayat, bisa memahaminya, ulang lagi, belum tentu yang dipahami itu sudah terikat. Ulang lagi, supaya ta'qilun.
Resapi lagi, cermati lagi dalam sholat kita yang wajib ataupun yang sunnah. Atau dalam tadabbur kita, bacaan-bacaan. Kalau ta'qilun, maka dia akan masuk dalam proses tadakkarun, jadi pengingat. Dan kalau kita terima peringatan itu, dia akan menjadi tattaqun, kekuatan penyelamat. Dan itu yang kita cari. Perjuangan masih jauh, jemaah. Entah berapa Ramadan lagi yang harus kita upayakan, maksimalkan supaya semakin terbentuk dan terbentuk. Tapi ingat, niat bisa mengantar ke sana. Himmah aliyah, tekad kita kemana. Dan itu juga dari pikiran. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan dengan niatnya, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh apa yang dia niatkan. Antum niatkan sholat antum, sholat kita, puasa kita, menginginkan sesuatu yang terhebat, maksudkan sesuatu yang terhebat, sesuatu yang terhebat, sesuatu yang terhebat. Kalau awal pembahasan kita itu proses iman, sekarang yang baru kita bahas itu proses ihtisab, niat, maksud. Proses iman luar biasa luasnya. Ini sekarang proses ihtisab. Dan Nabi menyebutkan dua ini untuk sholat dan puasa yang bisa memberi pengampunan dosa yang telah lalu. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban baru lahir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semuanya di atas iman, sesuatu yang terjadi. Proses itu keyakinan terus semakin hebat. Selanjutnya ihtisab, ini mengantar. Ihtisab, kekuatan cinta di situ, harapan di situ, takut di situ, kemurnian, keikhlasan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan melalui berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, berpuasa kita, menahannya kita, i'tikafnya kita, berjamaahnya kita, apa yang kita inginkan. Ini harus dilakukan. Perhebat ini, perhebat dan terus perhebat. Yang jelas puncaknya, puncaknya dan tak ada puncak di atas ini. Wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ini tidak sama. Wajah, ridha. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah puncak kenikmatan yang mampu mengungguli semua nikmat di dalam surga. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah penyelamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kalau kita sampai kepada puncak niat ini, maka niat yang lainnya pasti sudah terlatih kita di situ. Apa niat-niat yang di bawahnya? Niat-niat yang di bawahnya ingin masuk surga, selamat dari neraka. Ini niat bagus, hebat, luar biasa. Menginginkan akhirat bukan dunia, tapi puncak-puncaknya wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ke sana, arahkan ke sana. Bagaimanapun rendahnya keadaan kita, kalau niat kita hebat dan tinggi, kita akan dibawa ke sana, walaupun kita belum mampu. Sebab fasilitas untuk kaum muslimin, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
niat mengantar. Karena itu jangan pernah kehilangan niat. Jangan pernah kehilangan keikhlasan. Terus jaga dan terus jaga. Dan disinilah mujahadah yang terhebat selama hidup di muka bumi. Tidak ada yang lebih sulit dari ini. Tidak ada yang lebih sulit dari ini. Menjaga keikhlasan, menjaga niat, menjaga ihtisab. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi mari kita arahkan pikiran untuk membenamkan akal di dalam hati supaya jadi pengingat sehingga lahirlah takwa yang harus beriringan dengan ihtisab, wadam niat, kemurnian cinta hanya kepada Allah, harapan wajahnya, ridhonya, takut terhadap siksaannya. Inilah yang kita kumpul, dan semua itu di dalam hati. Itu yang kita kumpul, dan hari akhirat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Wa husila ma fis sudur. Di sanalah akan diperoleh apa yang di dalam dada. Boleh jadi sama capek kita di saat sholat, sama bacaan kita, tapi akan lahir perbedaan yang sangat dengan perbedaan apa yang ada di dalam dada. Ini pula yang harus kita kumpul, jaga dan jaga untuk menjadi bekal kumpul di dalam bulan Ramadan, supaya selesai Ramadan ada yang kita dapat, ada yang kita gunakan untuk terus melanjutkan. Kalau tidak ada yang terkumpul, selesai Ramadan, selesai sudah ibadah. Al-ikhwah rahimahullah. Ini beberapa nasihat untuk diri kami dan untuk ikhwah seluruhnya. Semoga ada manfaat. Ingat, titik penekanannya pandai-pandai menggunakan pikiran. Bacaan dalam sholat, maksud dalam ibadah, bacaan Al-Quran, gerakan, amalan, pikirkan supaya semakin tertanam. Kumpul takwa di balik semua pikiran. Kumpul kekuatan. Apakah cinta arahnya, harapan arahnya, takut arahnya, puncaknya adalah wajah Allah, ridhonya. Kumpul. Dan jangan pernah lepas. Ingat, ini berat dan sangat berat. Saat ini kita paham, belum tentu beberapa saat kemudian kita akan paham dan masih paham. Karena itulah saya akhiri dengan mengingatkan diri saya dan kepada ikhwah, mintalah terus kepada yang memiliki hati, supaya hati kita dikokohkan di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kalimat di atas agama sangat luas, tergantung agama apa yang kita inginkan, sesuai dengan paham dan ilmu kita. Sesuai dengan paham dan ilmu. Baik, sekian. Subhanallah.